Selamat siang pemirsa iNews. Dari Sabang sampai Merauke tentunya kita kembali dalam siaran langsung PON 20 Papua 2021. Dan kali ini kita menyaksikan sepak bola putra. Inilah Sulawesi Utara, line up yang diturunkan oleh pelatih Rudi Manumpil. Sedangkan Aceh tentunya menurunkan formasi yang akan ditunggu-tunggu karena mereka dilatih oleh Fahri Husaini. Bagaimana Bung Ais melihat pertandingan di siang hari ini? Ya, kalau kita lihat memang Aceh jelas lebih diunggulkan ya, karena pertama mereka sangat serius sekali untuk bisa menargetkan dapat medali emas di PON kali ini. Dari tahun lalu mereka langsung rekrut Fahri Husaini sejak dia mundur dari tim nasional U19. Ini dia Fahri Husaini, pelatih yang sukses bersama timnas kelompok umur ya. Bersama U15, U16 dan U19 terakhir. Dan memang pelatih ini pelatih yang sangat piawai dalam mengeksplorasi kemampuan pemain-pemain muda. Dan harapannya di tangan dia Aceh bisa meraih medali emas untuk pertama kali di PON kali ini. Ya, ini adalah pertandingan di grup C, di mana grup C ada 3 provinsi, Kalimantan Timur, Aceh, dan juga Sulawesi Utara. Setelah Bengkulu mengundurkan diri, tentunya ini akan menarik karena setiap provinsi akan hanya memainkan 2 pertandingan untuk bisa lolos. Dan kita lihat juga pertandingan dipimpin oleh wasit Farik Hitaba, salah satu wasit terbaik di negeri ini. Betul. Artinya memang PON kali ini tidak main-main ya. Karena dari kemarin kita bisa lihat wasitnya wasit yang cukup berpengalaman di sepak bola nasional. Ya baik pemirsa iNews, kita akan segera menyaksikan pertandingan yang disiarkan langsung dari Stadion Barnabas Jowae di Kabupaten Jayapura untuk pertandingan pertama di grup C antara Aceh menghadapi Sulawesi Utara. Wasit Farik Hitaba sudah memberikan peluit panjang tanda dimulainya pertandingan di babak pertama. Saya Tino Nugroho bersama dengan Bung Abdul Haris akan menemani Anda menyaksikan jalannya pertandingan di siang hari ini. Ya, seperti Anda saksikan kali ini, bagaimana bola dikuasai oleh para pemain dari Sulawesi Utara. Aceh yang seperti dikatakan oleh Bung Ais tadi dilatih oleh Fahri Husaini, tentunya memiliki kapasitas atau pengalaman untuk bisa menangani para pemain muda. Tentunya ini akan diharapkan mampu untuk meraih medali, karena memang target mereka adalah meraih medali ya. Betul, bahkan yang menarik saat pelepasan tim ini, ya kita saksikan dulu. Saat pelepasan tim ini terlontar kalimat bahwa tidak apa-apa cabur lain tidak dapat medali, yang penting sepak bola Aceh dapat medali. Ini menarik ya. Betul. Meskipun hanya 1 medali ya. Betul. Kalau sepak bola. Karena memang sepak bola ini bisa dikatakan olahraga yang paling digemari ya di Indonesia ini, termasuk di Aceh. Ya, 1 pelanggaran dilakukan oleh Muzakir, satu pemain muda. Kita lihat bagaimana Fahri Husaini tentunya diharapkan mampu mengangkat prestasi Aceh. Seorang legenda hidup ya sepak bola Indonesia yang juga asli Aceh. Betul. Kita lihat kembali semua upaya dari Aceh dari sisi kanan pertahanan Sulawesi Utara. Baik sekali. Bagaimana persaingan yang tentunya setiap grup akan diambil 2 provinsi untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Di mana di grup A ada Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan juga Jawa Barat. Sedangkan di grup B ada Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan juga Sulawesi Selatan. Dengan grup C seperti kita bahas tadi, dengan mundurnya Bengkulu, praktis hanya 3 provinsi yang tersisa, Kalimantan Timur, Aceh dan juga Sulawesi Utara. Ya, kalau kita lihat dari pembagian grup ini, bisa dibilang Aceh beruntung ya berada di grup C. Dibanding kalau mereka ada di grup A dan grup B. Di grup A ada tuan rumah Papua, ada juara bertahan Jawa Barat, dan pastinya berat kalau seandainya tergabung di sana. Dan di grup B lebih neraka lagi karena ada Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Artinya memang persaingan sangat ketat sekali di sana. Dan semua punya cerita bagus di PON ya. Betul. Kita lihat kembali pemirsa bagaimana sebuah upaya dari Sulawesi Utara untuk terus menekan di pertahanan dari Aceh kali ini. Masih terlihat berhati-hati kedua sebelasan di awal pertandingan. 2 pemain sekaligus mencoba untuk menutup pergerakan pemain dari Sulawesi Utara. Setelah 20 tahun tidak tampil di PON, Sulawesi Utara kembali ke PON. Mereka terakhir di tahun 2000 di Jatim ya. Betul. Zakir tidak mampu melewati pemain belakang dari Sulawesi Utara.
Ini salah satu sayap andalan dari Coach Fahri Husa ini. Ya, Sulut lolos ke PON kali ini berkat mereka memenangi persaingan di Prapon Grup 5 Ya. bersama Gorontalo dan Sulawesi Tengah saat itu. Satu upaya kembali. Pressing yang cukup bagus dilakukan oleh para pemain dari Sulawesi Utara. Muzakir kembali. Berikan umpan kali ini. Ya, mencoba untuk melewati lini belakang atau pemain belakang dari Sulawesi Utara. Ini sebuah comeback yang sangat baik dari anak asuh pelatih Rudi Manumpil yang sudah cukup lama tidak tampil di cabang olahraga sepak bola di PON. Perjalanan tidak mudah tentunya, diharapkan mampu kembali memberikan prestasi untuk Sulawesi Utara. Seperti kita tahu bahwa banyak sekali ya mutiara yang muncul atau atlet-atlet berbakat sepak bola dari Sulawesi Utara. Betul, dan kalau memang kita lihat secara keseluruhan di PON ini banyak sekali atlet-atlet yang mencuat ya dari PON. Ya. Evan Dimas Betul. yang menjadi andalan Jawa Timur, Ya. bahkan 2016 Febri Haryadi Ya, yang membawa Jawa Barat juara, kali ini dia jadi andalan Persib. Dulu juga ada Boa Solosa, Ya. andalan Papua, Lerby Hai. Eliandri juga Betul. jebolan PON bisa dikatakan demikian. kembali Sulawesi Utara. Ini merupakan pertandingan yang sangat penting karena mereka tentunya praktis hanya memiliki satu pertandingan sisa setelah ini, karena di grup C hanya berisi 3 provinsi. Ya, kalau Anda melihat bahwa kekuatan yang ada saat ini, siapa provinsi yang paling diunggulkan di cabang olahraga sepak bola putra? Yang pasti tuan rumah ya, tuan rumah Papua yang pertama. Ada 3 tim yang dijagokan untuk bisa jadi juara. Tuan rumah Papua, kemudian juga Jawa Timur, dan salah satunya adalah Aceh. Aceh. Faktor Fahri Husa ini ya. Faktor Fahri Husaini. Dan memang juga kualitas pemain-pemain yang dimiliki Aceh ini cukup beragam ya, dan Fahri juga memuji pemain-pemain ini, kalaupun setelah PON ini bisa direkrut Persiraja, layak bermain di Liga 1 kata Ya. Fahri. Dan memang informasi adalah beberapa pemain Persiraja junior ya bermain Ya. di tim Aceh. Kita lihat kembali Aceh mencoba untuk membangun serangan. Dari sisi kanan pertahanan Sulawesi Utara tampak sulit untuk bisa mengontrol bola ya. Betul. Karena kondisi permukaan lapangan tidak terlalu mulus. Betul, ini dia. Kita lihat beberapa kali lapangan yang kurang mulus membuat bola pantulannya cukup liar ya. Ya, Perlu effort lebih untuk mengendalikannya. mencoba untuk mendengar formasi 4-4-2 seperti yang dilakukan oleh Fahri Husa ini. Ataukah 4-3-3 ya. 4-3-3 biasanya Coach Fahri. Ini betul sekali. Dan di tangan Coach Fahri kita tahu ada beberapa pemain-pemain yang mencuat ya. Bagus Kavi. Betul. Ya, kita coba dikejar, kali ini terlalu jauh oleh Reza Rizky. Adalah umpan dari Rido Umami, salah satu pemain andalan juga di lini tengah dari Aceh. Masih Muzakir, kembali ke belakang. Muzakir kembali. Maksudnya berikan bola pada Rido, bola dikuasai oleh para pemain dari Sulawesi Utara. Saat ini kita lihat, pemirsa, ya terjadi perebutan bola di lini tengah. Ya, ini merupakan pembinaan yang akan menjadi kunci ketika para pemain ini nanti di 5-6 tahun ke depan tentunya akan menjadi pemain yang akan tampil di kelas tertinggi sepak bola kita. Iya, saya memuji keputusan PSSI ya, yang tidak mengizinkan pemain profesional tampil di PON kali ini. Dan selain itu juga pemain-pemain di PON ini kita lihat. Oh, satu peluang, hampir saja tadi sebuah umpan ke dalam kotak penalti atau bola liar. Coba dikejar oleh striker asal Sulawesi Utara. Ya, cukup berbahaya tadi kita lihat ada kelengahan di lini pertahanan Aceh. Dan memang di ajang ini pemain berusia 23 tahun ya paling senior. Under 23. Under 23. Buang saja oleh penjaga gawang dari Aceh. Aman kembali gawang Aceh. Lemparan ke dalam untuk Sulawesi Utara.
Masih coba usaha dilakukan oleh para pemain Sulawesi, terlalu keras tadi atau mengenai kaki dari pemain Aceh. Nomor punggung 22. Lemparan ke dalam. Dipotong saja dengan baik. Masih lemparan ke dalam. Tentunya ini akan menjadi 15 menit yang akan sangat menentukan hasilnya pertandingan. Dan dalam beberapa pertandingan uji coba juga kedua pelatih sudah meramu timnya ya sejak persiapan sejak PON diundur ya sejak tahun lalu. Betul, kedua tim ini bisa dikatakan berlatih hampir setahun ya. Dan kalau kita lihat Aceh, dia beberapa kali melakukan TC di Medan, kemudian di Surabaya. Tidak berhasil sebuah umpan yang terlalu lemah. Dan kita lihat bagaimana usaha dilakukan oleh para pemain Sulawesi Utara. Tampaknya juga supporter yang cukup banyak yang hadir dengan protokol kesehatan tentunya. Untuk bisa memberikan dukungan pada tim kesayangan mereka. Ini merupakan pekan olahraga nasional. Sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu. Muzakir, berbahaya Muzakir. Kali ini sebuah peluang. Oh! Hilang momen itu ketika kontrol yang kedua tadi. Tidak mampu melewati pemain atau terlalu keras tadi dalam mendorong bola. Ya, memang agak sulit ya. Tadi kita lihat permukaan lapangan tidak terlalu rata sehingga pantulan bola memang sulit dikendalikan. Sehingga peluang yang ada di depan mata ini sirna ya. Ya, peluang terbaik yang bisa kita lihat hingga menit ke-10 pertandingan di babak pertama dari Aceh. Masih belum berubah kedudukan. Sulawesi Utara seperti Anda saksikan menggunakan jersey berwarna putih-putih, sedangkan Aceh menggunakan jersey berwarna merah. Kali ini sebuah peluang, sebuah kesalahan dilakukan oleh pemain belakang dari Aceh. Hampir saja masih mampu dihalau dengan baik. Ya, ini seperti tadi Ais katakan ya, jatuhnya bola tidak bisa diprediksi oleh pemain ya, karena lapangan cukup bumpy. Betul, ini jadi PR ya buat kedua tim ya, terutama lini pertahanan ya. Dihalau saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Sulawesi Utara. Umpan ke dalam kotak penalti. Oh, terlepas. Satu kesalahan. Hampir saja. Sebuah blunder dilakukan oleh penjaga gawang Kautsar. Ya, kita lihat tadi bola tidak terlalu sulit sebetulnya. Ya, ini kita melihat ada ketegangan ya di raut para pemain belakang Aceh. Beberapa kali mereka miskoordinasi. Ya. Oh, bahaya sekali kita lihat Kautsar. Ini murni kesalahan penjaga gawang. Iya, Kautsar Ramadan. Ya. Kembali sebuah peluang. Kita lihat. Satu gol dari sebuah kebelut terjadi di menit ke-11 dan dimanfaatkan oleh kapten ke-11-an Sulawesi Utara, merubah kedudukan menjadi 1, sedangkan Aceh 0. Ya, kita lihat ada ketidaksiapan lini pertahanan Aceh. Mereka dua kali membiarkan bola itu jatuh ke kaki atau kepala para pemain Sulawesi Utara. Ya, kita lihat bagaimana sebuah kebelut terjadi, membentur mistar gawang, bola liar dan diselamatkan atau dimaksimalkan dengan baik. Kita lihat bagaimana sebuah set piece bola mati, sepak pojok. Tidak ada pengawalan, membentur mistar gawang dan bola jatuh tepat di kaki kapten sebelasan. Jedar. Dua kali ya. Dua kali tanpa pengawalan. Kita lihat ini sundulan yang pertama telat mengawal, membentur tiang, dan satu lagi tanpa pengawalan. Ya, seolah memperhatikan pemain lawan, tidak melihat bagaimana situasional ya. Di lapangan pertandingan tadi sebuah kemelut yang mampu dimanfaatkan dengan baik, dan kali ini skor berubah menjadi Aceh 0, Sulawesi Utara 1. Kembali sebuah set piece bola mati dilakukan. Oh, tidak ada pemain Aceh yang mencoba untuk melompat atau melakukan heading tadi. Tanpa pengawalan kembali meskipun bola terlalu jauh dari gawang. Ya, kita melihat memang koordinasi antara lini tengah dan pertahanan Aceh masih banyak PR di sana ya. Terlalu jauh koordinasinya sehingga ada jarak, ada gap yang ini dimanfaatkan oleh
para pemain Sulut. Masih kembali, kita akan melihat apa reaksi yang coba dilakukan oleh Fahri Husaini dan juga anak asuhnya setelah mereka tertinggal melalui gol yang dicetak oleh Brian tadi. Di menit ke-11, kapten ke-11-an. Kembali ke dalam. Arahkan langsung ke dalam kotak penalti, terlalu jauh. Balik coba build up serangan dari sisi kiri pertahanan dari Sulawesi Utara. Ya, kita lihat bahwa bagaimana compact defense yang sangat rapi dilakukan oleh para pemain Sulawesi ya. Ya. Mereka cukup rapi dalam bertahan. Betul, kolektif defense mereka lebih tertata ketimbang Aceh ya. Kalau kita lihat saat mereka defense, pemain gelandang mereka ikut menutup. Ya. Sehingga tidak tersisa ruang yang banyak untuk para pemain Aceh. Ya, dihalau saja. Terlalu terburu-buru para pemain Aceh. Kembali. Bola menjadi menarik untuk melihat persaingan di lini tengah dari kedua provinsi, kedua kesebelasan. Reza Rizky melebar ke kanan, arahkan bola ke dalam kotak penalti, mudah dibaca dengan baik. Dapat kembali serangan dari Aceh. Berbahaya, kita lihat sebuah umpan dibuang saja. Ya, praktis kita lihat bagaimana defense sangat baik. Oh, pelanggaran jelas sekali di hadapan wasit Farid Kitaba. Ya, cukup jeli dari beberapa wasit di Indonesia. Ini salah satu wasit yang bisa dikatakan terbaik ya, wasit lisensi FIFA. Dan cukup tegas ya, Ya, track record Farid Kitaba dari beberapa pertandingan yang dia pimpin. Tidak segan-segan dia menegur pemain, mengeluarkan kartu juga. ya jelas sekali tadi sebuah dorongan ya, Ya, yang mengenai pemain Sulawesi Utara. Pelanggaran dilakukan oleh Khairul Anwar, salah satu pemain yang diharapkan bermain di posisi tengah atau gelandang serang. Ya, ini bagaimana supporter yang sudah hadir. Cukup indah ya, Ya. Bung Ais. Sudah cukup lama tidak bisa nyetadion atau datang ke stadion mendukung sebuah tim, dan ini tentunya dengan protokol kesehatan, betul. dengan jumlah juga yang tidak yang dibatasi ya. Iya, mudah-mudahan dengan diizinkannya para penonton datang ke stadion di ajang PON ini, Ya. kedepannya di event-event lain juga termasuk Liga 1, Liga 2, dan event-event olahraga lain juga diizinkan ya. Betul. Kembali Sulawesi Utara yang dilatih oleh Coach Rudi Manumpil. Kembali kita lihat, mencoba dari sisi sayap, terlalu jauh. Sudah masuk ke menit ke-17. Pertandingan dari Stadion Barnabas Joy di Kabupaten Jayapura yang merupakan kandang dari Sidafon, Iya, Sidafon Soro. iya, ini stadion dibangun 2005 ya. Saat itu kapasitasnya masih 4.000 penonton, tapi dari tahun ke tahun terus direnovasi hingga sekarang kapasitasnya melonjak jadi 15.000. Ya, Total dari awal pembangunan hingga sekarang mencapai 91 miliar. dan sayangnya Persidafon sudah turun ke kasta ketiga ya. Betul, betul. Kembali kita lihat bagaimana sebuah dorongan dilakukan. Cepat saya dilakukan, kali ini sebuah serangan dari Reza Rizky. Terlalu jauh tadi mendorong bola. Nah, Reza Rizky, sayap kiri dimiliki oleh Fahri Husaini. Ya, kita melihat kolektivitas para pemain Sulut lebih rapi ya. Betul. Ketimbang para pemain Aceh. Memang mereka ini tidak banyak berubah sejak mereka menjuarai Prapon Grup 5 menghadapi Gorontalo dan Sulawesi Tengah saat itu. Terlalu jauh. Nah, justru kali ini pressing coba dilakukan oleh Aceh setelah mereka tertinggal. Lebih rapi sepertinya Bung Ais, bagaimana Betul. Fahri Husaini tampaknya sudah kembali memberikan instruksi ya. Tadi sebuah kecolongan atau gol yang tidak diduga sebetulnya dari sebuah melut atau servis bola mati. Iya, kita belum melihat ya
strategi permainan dari kaki ke kaki seperti Fahri Husaini biasa mainkan ya di tim nasional U19 atau U16 ya. Satu umpan, sebuah tendangan langsung. Kali ini mudah saja diantisipasi oleh penjaga gawang Sulawesi Utara. Bukan sebuah ancaman berarti. Kalau kita berkaca pada 4 tahun lalu, atau tepatnya di PON 2016, juaranya adalah Jawa Barat dengan mengalahkan Sulawesi Selatan dengan sangat Adu penalti ya. adu penalti. Dan dari situ banyak muncul pemain yang saat ini tampil di Liga 1. Ah betul, Febri Haryadi ya. Di Jawa Barat dan di Sulawesi Selatan saat itu ada Nur Hidayat, kemudian juga Asnawi Mangkualam. Ya. Dan memang diharapkan dari sini akan lahir-lahir lagi ya pemain-pemain top di masa mendatang. Ya. Ya, dibuang saja. Kita lihat rapatnya Barisan Pertahanan Aceh saat ini setelah mereka tertinggal 0-1. Ada sebuah pelanggaran. Ya, kali ini dengan wasit cukup tegas, ini membuat pertandingan akan nyaman untuk kita saksikan. Betul. Meskipun cenderung keras ya. Iya. Karena memang permukaan lapangan yang keras dan juga tidak rata membuat ini tensi akan semakin keras tentunya ya, karena bukan tidak mungkin akan ada sliding yang salah sasaran ya. Masih coba langsung lakukan long ball, mencoba untuk mengganti cara bermain para pemain dari Aceh. Nampaknya ke dalam kali ini dilakukan oleh Sulawesi Utara. Lepaskan umpan mudah saja kali ini. Satu dari Muzakir. Ya, cukup bagus. Tadi saya melihat penampilan dari Muhammad Bases ya. Betul. Pemain Sulawesi Utara berambut putih. Ini yang tampaknya menjadi andalan di lini belakang dari Sulawesi Utara. Cukup solid ya. Dan kita lihat back four dari Sulawesi Utara ini cukup disiplin ya. Mereka tidak terpancing untuk naik. Ya, satu umpan berbahaya di tiang jauh. Kali ini penjaga gawang Lukman Hakim berhasil membaca dengan sangat baik dan menyelamatkan gawang Sulawesi Utara. Ya, satu nilai plus dari Lukman Hakim adalah ketenangannya. Kita lihat beberapa kali. 2 kali percobaan yang dilakukan oleh Aceh, Lukman dengan tenang sekali memetik bola di udara, dan kita lihat dengan ketenangan itu dia bisa membuat rekan-rekan yang lain juga tidak gugup ya. Ini menjadi sebuah nilai plus buat permainan Sulawesi Utara. Kairuna sudah lakukan, berikan bola kali ini tentunya pada Reza Rizky, kerjasama dia dengan Rido Umami. Terjatuh Rido, pelanggaran sebuah tendangan langsung. Membentur satu pemain belakang dari Sulawesi Utara. Lagi-lagi tekanan tampaknya kali ini intensitas, bahkan bermain dengan setengah lapangan ya. Iya, ini cukup cerdik ya kalau kita lihat Sulawesi Utara ya. Mereka memainkan tempo ya, sesekali membiarkan para pemain Aceh untuk menekan. Saat ada kesempatan mereka melakukan counter attack yang cepat, dan beberapa kali memang counter attack dari Sulawesi Utara ini membuat lini pertahanan dari Aceh cukup pontang-panting ya, dan tadi akhirnya berbuah 1 gol dari sepak pojok. Balik ke lapangan pertandingan pemirsa, satu usaha yang sangat baik, lini pertahanan yang sangat baik, sangat rapat dilakukan oleh Muhammad Gibe dan juga Muhammad Bases. Terjatuh, pelanggaran jelas sekali dilakukan oleh Yasfani, ataukah sebaliknya ya, bola sudah di lapangan terlebih dahulu. Zakir pada Alvin Nasution. Yasfani kembali, masih Yasfani bersama dengan Muzakir. Baik sekali kita, pelanggaran jelas sekali dilakukan oleh Alpian Leranau, salah satu sayap kiri yang dimiliki oleh pelatih Rudi Manumpil. Iya, sejauh ini kalau kita lihat serangan-serangan Aceh terlalu bertumbuk pada Muzaki ya. Beberapa kali dari sisi kanan sehingga terlalu mudah terbaca. Ini kita lihat Muzakir. Ya. Bersiap-siap penjaga gawang Sulawesi Utara.
Lukman Hakim kali ini sudah diangkat ke dalam kotak penalti. Sebuah kebetulan terjadi di sana. Masih mampu dijual dengan baik. Ya, ini harus diwaspadai karena tentunya bertahan lebih melelahkan dibandingkan menekan. Pasti, Ya. pastinya demikian. Tapi juga di sisi lain, para pemain Aceh juga harus jaga keseimbangan tim. Kita lihat ada satu pemain Sulawesi Utara yang stay di depannya. Kita lihat Johania Manariap tadi Ya. kita lihat nomor 9. Ini yang patut diantisipasi. Muhammad Jibe berikan bola ke depan pada Brian Ponda. Tangkapkan kesebelasan yang menciptakan gol tadi. Kembali ke dalam. Yasfani. Masih Yasfani. Yasfani Alfian. Yasfani kembali. Baik sekali kita lepaskan umpan kali ini. Oh, sayang tidak ada pemain atau kawan yang menyambut umpan dari Yasfani tadi. Masih kembali. Aceh terus menekan ke dalam kotak penalti. Ada sebuah peluang terjadi perebutan bola di sana. Musakir, oh diblok kembali kita lihat. Oh, tendangan yang jauh dari sasaran kali ini. Yasfani mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti ke arah yang masih jauh dari gawang Lukman Hakim. Ya, terlalu terburu-buru tadi Yasfani ya, terlalu nafsu sehingga ini tembakan yang membidik burung ya bisa dikatakan demikian. Karena jauh melambung ke udara dan masih tetap tenang Coach Fahri Husaini. Belum berubah kedudukan, 25 menit sudah berlalu. 1-0 untuk keunggulan Sulawesi Utara. Satu usaha dari Sulawesi, Chris Malhibu lebih dekat kepada penjaga gawang Daud Saramadan. Ya praktis kalau saya lihat memang Sulawesi Utara tidak punya peluang selain yang gol yang terjadi tadi. Betul, betul. Dan memang mereka tampaknya menerapkan strategi counter attack ya. Ya, Kita lihat hampir semua pemain Sulawesi Utara ada di garis pertahanan mereka. Hanya satu orang yang stay di depan, Johania Manarip. ya. Lempar ke dalam kali ini. Fullback kiri, Muhammad Jibe. Coba berikan bola kepada Brian. Oh, pelanggaran jelas kali ini. Apa yang dilakukan oleh pemain belakang Rezal Mursalin. Ya, ada tarikan tadi dilakukan oleh Rezal Mursalin ya. Ya, memang Brian Pondah dan juga Rigel Ken Maniking ya. Ini dua pemain yang memang jadi pemain kunci di kubu dari Sulawesi Utara. Ya, kita lihat. Sebetulnya cukup cerdik ya. Rigel Ken Manaking ini dia menghalau bola dengan menggunakan badannya, Ya. menutupi lawan. Baik, kita lihat bola dihadapi kali ini oleh Sahrul Muaiz. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Sulawesi Utara dalam kotak penalti. Ya, kita akan melihat apakah kembali set piece akan menjadi satu kunci melepus kebuntuan yang ada. Oh, bahaya. Berbahaya, kita lihat satu set piece yang tampaknya sudah dilakukan ya, atau Ya, sudah dilatih ya. dilatih, Betul. Ini sangat berbahaya kita lihat set piece dari Sulawesi Utara ya. Tadi kita lihat set piece dari corner kick berbuah gol ya. Ya, Kali ini dari free kick juga nyaris berbuah gol. ya kita lihat bola dijatuhkan diarahkan ke tiang dekat. Betul, dan kita lihat. Ya, hanya saja Rigel tadi terlambat ya. Ya, tadi kita lihat Sahrul Muaiz ya yang melakukan eksekusi. Maksudnya mengarah kepada Johania ya, Johania Manarip. Betul. Belum berubah kedudukan, masih 1-0. Kembali kita lihat Aceh mencoba untuk membongkar pertahanan berlapis yang dimiliki oleh para pemain Sulawesi Utara. Pelanggaran keras, Ya. kartu kuning ini bisa. Ya, Yasfani mendapatkan peringatan keras dari wasit Farid Kitabah. Masih berbaik hati wasit Farid Kitabah. Tendangan bebas dihadapi oleh Muhammad Bases. Oh, atau Ciesa Mamahit ya. Ini sepertinya orang tuanya mengidolai Enrico Chiesa mungkin ya. Pemain yang bersinar bersama dengan Parma Betul. dan juga tim nasional Italia ya.
kembali kita lihat bola dikuasai oleh Kahirunat. Kali ini cepat sekali Rido Umami. Baik sekali apa yang dilakukan oleh pemain tengah Chris Mohibu. Satu tackling yang sangat bersih. Ya, kalau kita lihat memang para pemain Sulut ini cukup taktis ya. Mereka tidak mau mengambil resiko berlama-lama dengan bola di daerah pertahanan mereka. Dengan cepat mereka berusaha untuk menutup ataupun memotong. Umpan ke dalam kotak penalti yang dituju. Oh, ya, cukup berbahaya. Meskipun tadi maksudnya memberikan sebuah umpan, sang kapten kesebelasan. Tapi bola keluar lapangan pertandingan. Tapi memang percobaan harus dilakukan oleh para pemain Aceh untuk Betul. tekan ya, untuk Betul. bisa memberikan sebuah tekanan. Betul, ya mau tidak mau memang harus dilakukan crossing-crossing dari sayap ya. Karena di lini tengah cukup penuh sekali pemain-pemain dari Sulut menumpuk punggawa-punggawanya. Sehingga tidak ada celah buat para pemain Aceh untuk masuk dari tengah. Ya. Muzakir. Kita lihat bagaimana 2-3 pemain sekaligus Ya. mencoba untuk menutup pergerakan pemain Aceh yang mencoba menguasai bola. Satu prestasi yang sangat baik dilakukan oleh anak asuh Rudi Manumpil sejauh ini. Ya, setengah lapangan. Ya. Dan seperti Bung Ais katakan tadi, counter akan menjadi senjata utama Sulawesi Utara. Betul sekali, kita lihat ada 9 pemain ya menumpuk di garis pertahanan. Reski, berikan kepada Rido Umami terlepas. Ya, sebuah pelanggaran yang harus dilakukan untuk bisa menghentikan serangan balik dari Sulawesi Utara. Cukup baik sejauh ini transisi permainan dari Sulawesi Utara. Masih belum berhasil anak-anak Aceh untuk membongkar soliditas lini pertahanan Sulawesi Utara. Ya, jelas sekali sebuah pelanggaran dilakukan oleh Rido Umami kepada Johannes. Umpan jauh ke depan. Tidak efektif kalau kita melihat bola-bola langsung yang diperagakan oleh para pemain Sulawesi Utara. Karena tentunya para pemain Aceh memiliki postur yang cukup ideal. Di lini belakang ada Rezal Mursalin dan juga Kai Runat yang memiliki postur cukup bagus dalam duel bola udara. Kapten kesebelasan Muhammad Reski dibuat dan kita lihat bola lebih dekat pada penjaga gawang Kautsar Ramadan. Ya, sebetulnya kalau dari sisi permainan Aceh lebih bermain individu ya, lebih bermain dalam arti mereka memiliki kecepatan, Ya, mereka memiliki individu yang lebih bagus. Betul. Sedangkan Sulawesi Utara bermain as a team. betul. sebagai tim. Dan memang itulah kolektivitas tim inilah yang memang jadi kekuatan Sulawesi Utara. Ya. Dan kesabaran para pemain Sulawesi Utara juga ini patut diacungi jempol ya. Betul. Mereka ditekan tapi mereka tidak terpancing untuk buru-buru melakukan counter. Ya, pelanggaran kembali. Dan kita lihat satu pemain tergeletak di lapangan pertandingan, pemain asal Aceh. Dalam tayang ulang, salah satu center back yang kita bahas tadi, bagaimana Rezal Mursalin. Ya, ini sebuah hal yang sangat baik bagi sepak bola Aceh ketika mereka dilatih oleh Fahri Husaini yang punya pengalaman cukup banyak sebagai pemain bahkan sebagai pelatih ya di Ya. sepak bola Indonesia. Iya, sebagai pemain kita ingat Fahri ini seorang gelandang elegan ya, playmaker salah satu playmaker terbaik yang dimiliki oleh Indonesia ya di era itu. Betul. Dan sebagai pelatih juga dia sangat sukses bersama timnas kelompok umur mulai dari U15 kemudian naik ke U16 dan terakhir ke U19 dan memunculkan banyak pemain-pemain berbakat ya, Bagus Kavi, Bagas Kava, Ya. Supriyadi. Ya, kembali satu upaya serangan dijagal oleh Sulawesi Utara. Kali ini mudah dibaca dengan baik oleh para pemain belakang dari Aceh. Ya, ini kondisi seperti ini harusnya Aceh tidak terbawa permainan atau tempo yang dicoba dibangun oleh para pemain Sulawesi Utara. Betul. Mereka unggul. Umpan jauh lambung ke depan, dibaca dengan baik. Kita lihat sangat tenang para pemain dari Sulawesi Utara. Salah umpan kali ini, serangan balik dilakukan oleh Aceh. Cepat sekali dari sisi kiri Reza Rizky.
Sangat baik tadi kita lihat Muhammad Bases ya. Ya. Tanpa mau ambil resiko langsung buang bola keluar, memutus serangan dari Aceh. Mursalin. Jadi kepada Yasvani. Oh, berbahaya kita lihat. Sebagai pemain terakhir, tidak boleh kehilangan bola. Dalam sepak bola tentunya akan memudahkan bagi lawan melakukan counter attack. Yasvani kembali. Tiga bola pada Khairil Anwar. Yasvani. Mudah dibaca. Brian Ponda. Oh, baik sekali. Kita lihat sebuah serangan dari Sulawesi Utara cepat dilakukan oleh Alfian. Masih Alfian, berhasil dia. Lepaskan umpan. Terlalu lambat. Kita lihat tidak ada dukungan. Terlalu jauh jarak Alfian dengan rekan-rekannya. Betul, ini kita lihat keseimbangan permainan Sulawesi Utara lebih baik ya. Transisi mereka dari menyerang ke bertahan cepat sekali. Ya. Counter attack-nya cukup berjalan efektif meskipun tadi penyelesaiannya masih kurang maksimal ya. Sudah cukup bagus apa yang dilakukan oleh para pemain dari Aceh maupun Sulawesi Utara. Triggernya ketika gol tercipta tadi di menit 11, justru seperti bangkit ya. Ya. Masih kembali Rido Umami. Berikan ke belakang, kapten kesebelasan Muhammad Reski. Kairunat, Muhammad Reski, kapten kesebelasan kita lihat mencoba untuk membantu penyerangan. Satu wantu, maksudnya diberikan pada Ahiro Wadan. Baca dengan baik, dan kita lihat Brian Ponda. Ya, pressing dilakukan oleh para pemain Aceh berhasil sejauh ini. Mencoba untuk memaksa para pemain Sulawesi Utara melakukan banyak kesalahan di daerah pertahanan sendiri. Kita lihat Alfian Nasution, terjatuh Alfian. Ini sebuah posisi yang tentunya akan sangat nyaman. Cukup ideal ya. Betul. Ini kita lihat Awin Nasution ya. Pergerakannya cukup bagus tadi. Dan memberi kesempatan peluang buat Aceh dalam situasi free kick. Ya. Karena memang harus dilakukan karena mereka sulit mendekati kotak penalti secara bermain open play. Betul. Karena kalau kita lihat memang kolektif defense dari Sulut ini cukup solid ya. Ya. Mereka bisa dikatakan seperti berlapis-lapis. Ada satu pemain, kemudian di belakang ada dilapis lagi. Sehingga sulit buat anak-anak Aceh untuk bisa menembus kotak penalti dari Sulut. Ya, bola dihadapi oleh Yasvani. Ada 4 pemain yang mencoba untuk membangun pagar betis, sedangkan ada 5 pemain dari Aceh di dalam kotak penalti. Termasuk Muzakir dan juga Khairil Anwar. Kita lihat Yasvani sudah lakukan. Kita maksud hati melakukan sebuah sontekan saja tadi untuk membelokkan arah bola, hanya saja memang hanya terkena sedikit dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang untuk Sulawesi Utara. Iya, ini sebuah peluang terbaik yang gagal dimanfaatkan oleh Khairil Anwar ya. Ya. Sayang sekali kita lihat dari tayangan ulang sebuah shoot yang cukup baik sebetulnya, namun sayang. Ya, ketika bola keras berbelok arah, hanya disentuh sedikit tentunya akan menyulitkan penjaga gawang lawan. Betul sekali. Maksud sudah bagus, Ais. Betul, Yasvani tadi sang eksekutor sudah bagus niatnya. Betul. Masih terus berdatangan. Bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Aceh untuk bisa menyamakan kedudukan. Masih di babak pertama dalam penyisian di grup C PON 20 Papua 2021. Aceh yang menggunakan jersey berwarna merah menghadapi Sulawesi Utara yang menggunakan jersey berwarna putih. Alfian yang dituju terlalu keras tadi. Masih datang Alfian. Ada 2 Alfi dan juga Alfian di kedua kesebelasan. Ya, pelanggaran dilakukan kali ini oleh pemain Aceh. Ya, saya lihat lini tengah praktis milik Sulawesi Utara ya. Mereka bertahan dengan sangat baik. Kemudian mereka menumpuk 5 pemain di lini tengah. Dan mereka bermain lebih rapat ya. Ya. Ini yang memang menyulitkan para pemain Aceh ya. Fahri Husaini mengamati dengan cermat permainan anak asuhnya di babak pertama. Tentunya sudah banyak hal yang akan diberikan di turun minum nanti. Iya. Tapi kita lihat Coach Fahri masih cukup tenang ya. Ya. Oh, hampir saja bola dicuri oleh Muzakir.
salah umpan. Kita lihat bagaimana Ahirul Wadan. Ahirul Oh, kembali cantik. dituju sebuah Muzakir, terlalu jauh tendangan dari Muzakir tadi. Sebuah upaya dari pemain sayap kanan Aceh masih melambung di atas gawang Lukman Hakim. Oh, itu tadi sebuah skema serangan yang sangat baik dan kita lihat umpan yang sangat cantik sekali dari Rida Umami Ya, mengarah kaki pada luar ya? betul, mengarah kepada Muzakir, namun sayang terlalu bernafsu. mengingatkan saya pada Bung Ais ketika masa jaya bermain sepak bola. Dengan umpan kaki luar sebagai seorang playmaker ya, Bung Ais. Ya, tampaknya mendapatkan perawatan medis tadi Muzakir. Cukup bagus penampilan dari kedua kesebelasan dan Aceh memang menjadi salah satu andalan sebetulnya atau provinsi yang diunggulkan untuk bisa meraih medali emas di PON kali ini, termasuk Papua dan juga Jawa Timur. Iya, betul. Sebetulnya masih ada Jawa Barat ya sang juara bertahan, tapi kekalahan kemarin 1-5 Ya, agak mencoreng pamor Jawa Barat. tapi dengan pandemi ini memang merubah kekuatan ya, Betul. peta kekuatan di PON. Betul. Dan memang di usia under 23 ini kekuatan kurang lebih nyaris sama ya. Rida Umami, kembali Yasfani. Bertubi-tubi kita lihat upaya dari para pemain Aceh. Dan hampir semua pemain dari Sulawesi Utara membantu pertahanan. Kita lihat pressing dilakukan sangat baik. Kali ini Muzakir, masih Muzakir. Coba melewati dua pemain. Oh, tidak ada dukungan dari rekan-rekannya. Mencoba Betul. untuk bermain di sisi kiri pertahanan lawan. Iya, telat ya tadi kita lihat rekan-rekannya saat Muzakir di cover dua pemain. Tidak ada rekan yang membantu mendekat. Yasfani, Offside. Muzakir, ya offside. Offside. Jelas sekali. Ya, ini tampaknya tiga pemain ini sering kita sebut namanya ya. Iya. Muzakir, Yasfani, dan juga Ridho Umami. Ya, karena memang tiga pemain ini menjadi pemain kunci ya. Rida Umami sebagai playmaker di tengah, kemudian Muzakir sebagai sayap, Termasuk Yasfani ya. Ini Yasfani fullback juga betul fullback kerap yang membantu. cukup agresif membantu serangan. Ya, praktis belum ada shot on goal atau shot on target yang dimiliki oleh Sulawesi Utara selain gol yang tercipta tadi. Koordinasi lini per lini yang terlihat sudah mulai baik diperlihatkan oleh para pemain Aceh setelah mereka kebobolan 0-1 di menit ke-11. Sedangkan Sulawesi Utara juga bermain sangat disiplin sejak menit pertama. Oh, ada benturan. Ya, kita lihat ada benturan antara Ahirul Wadan dengan Kiesa Mamahit. Ya, semoga tidak parah karena tentunya berbahaya ya benturan di kepala. Ya, tampaknya memang 50-50 ya bola. Ahirul Wadan adalah salah satu andalan memang sejak persiapan tahun lalu dilakukan oleh sang pelatih. Ya, betul. Mengenai wajah, sedangkan Ahirul mengenai kepala bagian belakang. Betul. Ya, ini memang resiko ketika duel udara pemain belakang dan pemain depan ya. Iya, betul sekali. Ya, lebih sakit Kiesa sepertinya. Iya, sepertinya terkena gusinya ya, sehingga ada sedikit pendarahan mungkin ya. Betul. Ya, waktu digunakan oleh pelatih Fahri Husaini untuk bisa memberikan instruksi. Sejauh ini, Bung Ais, Anda melihat apa yang coba dilakukan oleh pelatih Rudi Manampil dan apa juga strategi yang dilakukan oleh pelatih Fahri Husaini? Iya, strategi Fahri Husaini seperti biasa dia menginstruksikan para pemainnya untuk menguasai ball possession ya, dan itu memang tercipta. Tapi di sisi lain, Rudi Manampil juga cukup cerdik ya, tahu bahwa Aceh punya pemain-pemain yang menguasai ball skill bagus. Ya. Dia menutup ruang pertahanan mereka dengan sangat solid sekali dan melakukan counter attack yang cepat. Ya. Menggunakan lebar lapangannya, sisi sayap terutama. Ya, memang terlihat beberapa pemain dari Aceh memiliki skill individu yang di atas Iya. rata-rata, sedangkan praktis Sulawesi Utara memiliki permainan tim, Kecepatan, ya. betul. Mereka punya kecepatan, terutama tadi kita lihat pemain nomor 11 ya, Alpian Laranung. Cukup cepat di sayap saat melakukan counter attack. Ya, sudah mendapatkan perawatan medis dan pertandingan dilanjutkan kembali. Sepertinya
Pemain nomor punggung 14 Kiesa Mamahit akan kembali melanjutkan pertandingan. Sudah masuk di menit ke-43. Aceh 0, Sulawesi Utara 1. Selamat bergabung bersama kami pemirsa iNews Sport. Inilah pertandingan secara langsung dari Papua, tepatnya dari Stadion Barnabas Juwaye di Kabupaten Jayapura. Masih terjatuh salah satu pemain dari Aceh kali ini. Farid Hitama mencoba untuk meminta tim medis untuk segera masuk ke lapangan pertandingan. Ya, ada pendarahan sepertinya ya. Ya, kita lihat. Oh, 2 orang ya? 2 orang. Ya, ini memang cuaca panas, kemudian juga tempo bermain sangat cepat. Dan kita lihat juga lapangan yang cukup bumpy ini membuat rentan cedera. Betul. Jadi di lapangan pertandingan. Betul. Benturan-benturan fisik seperti yang tadi kita bicarakan di awal cukup rentan terjadi ya kalau situasi lapangan bumpy seperti ini. Wow, 2 pemain langsung mendapatkan perawatan medis dan kita lihat apa yang terjadi. Benturan ya, sama-sama benturan ya. Ini berbahaya ya. Berbahaya ini. Betul. Ya, kita lihat 2 pemain sepertinya Johannes ya, di kubu dari Sulawesi Utara. Oh sorry, Prijankeng Maningking. Sedangkan di kubu dari Aceh, sepertinya tadi kita lihat Alvin kah ataukah Muhammad Rizky kapten ke-11 yang terjatuh. Iya, dan memang kalau benturan-benturan seperti ini banyak pemain-pemain yang sering kehilangan kesadaran ya. Dan ini tentu membutuhkan penanganan cepat. Tadi kita lihat 2 pemain masih bisa sadar ya untungnya ya. Ya, kita berharap bahwa tidak terlalu serius cedera karena tentunya benturan apapun di kepala itu bahaya. Ya, berbahaya. Mungkin tidak hari ini tapi beberapa tahun ke depan. Ya, ini merupakan sebuah pertandingan yang sangat penting karena kita bahas tadi seharusnya ada 4 provinsi di grup C, hanya saja memang Bengkulu mundurkan diri. Lantas hanya 3 tim dengan asumsi mereka hanya bermain 2 kali. Iya. Kehilangan poin akan sangat rugi ya untuk bisa bangkit di pertandingan berikutnya. Betul, ini tentu jika Aceh kehilangan poin di sini ini PR besar buat mereka saat menghadapi Kalimantan Timur nanti. Ya, kembali pertandingan dilanjutkan. Pemirsa iNews. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Rezal Mursalin. Berikan pada Khairunat. Ya, belum masuk tampaknya betul kapten ke-11 ya. Muhammad Rizky yang mendapatkan perawatan tadi atau terjadi benturan dengan pemain Sulawesi Utara. Alpian gagal kembali. Kita lihat pressing yang sangat baik dilakukan oleh para pemain Aceh. Tidak memberikan kesempatan bagi para pemain Sulawesi Utara untuk bisa mengembangkan permainan mereka di babak pertama ini. 2 menit waktu tambahan. Desfani. Umpan yang terlalu lemah, mudah dibaca kembali dan kita lihat bola dikuasai oleh Sulawesi Utara. Kapten ke-11 pencetak gol, Brian Ponda. Ini memang main lambat tapi skill dari Brian terlihat di atas rekan-rekannya. Betul. Brian ini memang bisa dikatakan bertugas menjaga tempo ya, menjaga alur permainan. Dan tadi dari gol yang diciptakan menunjukkan bahwa dia bisa muncul tiba-tiba dari second line. Lukman Hakim arahkan bola ke depan, sudah masuk kembali tampaknya. Jengkel, detik-detik terakhir pertandingan di babak pertama dibuang saja oleh pemain Aceh. Masih ada sebuah kesempatan. Rido lepaskan umpan kali ini ada Reza Rizky. Masih Reza. Kita lihat transisi yang cepat dilakukan dan kita lihat umpan ke dalam kotak penalti. Muzakir! Gol yang sangat indah dari sebuah open play yang dilakukan oleh para pemain Aceh. Mampu menyamakan kedudukan dari sebuah sundulan kepala Muzakir. Skor menjadi 1-1 saat ini. Ini memang yang ditunggu-tunggu dari Aceh. Mereka tidak melulu main dari kanan, tapi sekali-kali main dari kiri. Dan terbukti Riza Rizky tampil cukup apik ya. Kita lihat bagaimana akselerasi dan lagi-lagi kuncinya dari
Alvin Nasution. Ya, bagaimana sebuah gol tercipta justru di detik-detik terakhir pertandingan babak pertama. Ini proses yang sangat baik, umpan yang terukur, dan kita lihat sebuah gol yang sangat indah dari Muzakir, pemain yang selalu bekerja keras sejak menit pertama. Dan wasit Farid Hitaba sudah menunjukkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak pertama. Sementara ini Aceh 1, Sulawesi Utara 1. Dan ini merupakan pertandingan babak pertama dari pertandingan di PON 20 Papua 2021. Kami akan segera kembali untuk Anda saat lagi di iNews Sport. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Masih ada babak kedua, tentunya pertandingan antara Aceh menghadapi Sulawesi Utara dalam lanjutan PON 20 Papua 2021 yang berlangsung di Stadion Barnabas Yoeu, di mana bagi Anda yang baru bergabung, saya informasikan bahwa Aceh 1, Sulawesi Utara 1. Bu Ais, Ya. ini secara permainan siapa lebih unggul? Bagaimana dengan kualitas para pemain yang hadir di PON kali ini? Ya, kalau kita lihat dari 12 tim minus 1 ya, Bengkulu yang mundur. Ini memang ada 3 tim yang memang layak dijauhkan jadi juara. Terutama tuan rumah Papua, kemudian Jawa Timur yang dilatih oleh Roji Kelces, Ya. dan juga ada Aceh, Fahri Husaini. Artinya memang 3 tim ini yang diunggulkan untuk bisa melaju jauh. Tapi sekarang yang jadi PR-nya adalah Papua sudah menang di laga pertama. Dan sekarang Aceh apakah mampu mereka memetik kemenangan di laga ini? Karena satu kemenangan di laga ini tentu akan membuat satu kaki mereka ada di fase berikutnya. Baik, Bu Ais dan juga pemirsa iNews, segera saya akan mengajak Anda menyaksikan babak kedua pertandingan antara Aceh menghadapi Sulawesi Utara. Tanganmu untuk Indonesia. Ya, kembali pemirsa iNews dari Sabang sampai Merauke, pecinta sepak bola, dan tentunya kita akan segera menyaksikan babak kedua pertandingan dari PON 20 Papua 2021 dari grup C. Aceh menghadapi Sulawesi Utara. Saat ini 1-1, dan tentunya kita akan melihat apa yang coba diinstruksikan oleh kedua pelatih dalam 15 menit di ruang ganti. Tentunya bisa merubah situasi pertandingan di siang hari ini, di mana seperti kita bahas tadi di grup C hanya ada 3 provinsi, yaitu Aceh, Kalimantan Timur, dan juga Sulawesi Utara. Karena Bengkulu sudah mengundurkan diri. Ini penampilan yang cukup bagus diperlihatkan oleh 2 provinsi, dan sentuhan Fahri Husaini terlihat ya, Bu Kais? Betul. Dan memang tadi kita lihat kekuatan utama dari strategi Fahri Husaini adalah ball possession dan juga pergerakan pemain. Ya. Tapi memang ada resiko dari gaya permainan Fahri, bahwa 2 wingback ini biasanya mereka atraktif maju ya. Ya. Sehingga meninggalkan satu ruang kosong ya di posisi pertahanan yang bisa dimaksimalkan oleh tim lawan. Ini yang harus diantisipasi. Ya, Farid Hitaba yang memimpin jalannya pertandingan di siang hari ini tentunya sudah bersiap-siap di tengah lapangan pertandingan, menghitung jumlah pemain, melihat stopwatch, dan inilah kick off babak kedua PON 20 Papua 2021 yang pertemukan Aceh menghadapi Sulawesi Utara di babak kedua. Ya, kali ini bola dikuasai oleh Kiesa Mamahit, berikan kepada Muhammad Jibe. Ya, kita akan melihat pemirsa apa yang coba dilakukan instruksi khususnya Sulawesi Utara, karena mereka tertekan di akhir-akhir babak pertama. Iya, yang cukup berbeda adalah gaya bermain ya, bahwa Aceh cenderung memainkan bola-bola bawah ya, sementara Sulawesi Utara cenderung memainkan bola panjang, long ball ke depan. Oh, kartu kuning pertama. Ya, jelas kali ini Brian mendapatkan gangguan dari Alvin Nasution. Kartu kuning pertama dari pemain nomor punggung 16, Alvin Nasution. Dalam awal-awal babak kedua ini, sebuah pelanggaran yang cukup keras. Ya, kita belum lihat dalam tayangan ulang. Tapi yang pasti tadi jatuh adalah Brian Pondah. Ya, memang Alvin sebagai defensive midfielder ya, pemain Ya. gelandang bertahan. Oh, ada tamparan. Ya. Tanpa kompromi, Farid Hitaba memberikan kartu kuning pertama dalam pertandingan siang hari ini. Kita lihat kembali pemirsa Akhirul Wadan. Gagal, Brian
Ponda maksudnya berikan pada Alfian. Ya, ini memang membutuhkan komunikasi ya. Para Ya. pemain muda ini terbiasa dengan komunikasi dan bermain bersama dengan waktu yang cukup lama ya. Ya, betul. Dan memang sebetulnya Aceh juga tidak terlalu banyak berubah ya. Setelah mereka memastikan juara Porwil Sumatera, mereka hanya sedikit tambal sulam pemain-pemainnya. Ya karena memang chemistry dibangun dengan bermain bersama dengan cukup lama. Dan memang ini ditunda 1 tahun. Ada plus minus sebetulnya Bu Iya, Ais. betul. Ya kita bersyukur ya pada akhirnya turnamen ajang-ajang seperti ini bisa kembali berjalan ya Ya. meskipun pandemi belum betul-betul berakhir. Tapi tentunya sudah berangsur-angsur pulih. Ya. Oh, ada dorongan. Oh, dorongan jelas sekali dilakukan oleh Hairul Wadan kepada Muhammad Bases. Ya kita masih belum melihat kontribusi dari Akhirul Wadan ini ya, striker utama dari Aceh. Karena permainan dari Aceh cenderung dari sisi sayap ya. Dan beberapa kali Akhirul Wadan ini jarang sekali pegang bola maksudnya. Lebih banyak dengan pergerakan tanpa bola. Betul. Mencoba menarik 2 center back keluar dari kotak penalti. Tapi belum ada shot on target Iya. atau sebuah heading ya. Betul, betul sekali. Lempar ke dalam. Dilakukan oleh Marsevali. Lari Unang. Masih Marsevali. Baik, bersama dengan Rigel Ken. Gagal kembali, cukup jauh kita lihat. Sebuah kesalahan passing tadi. Oh, sangat indah sekali. Kita lihat bagaimana sebuah upaya dari Marsevali. Marsevali tidak berhasil melewati pemain belakang. Aceh datang serangan balik. Justru berbahaya. Ridho Umami melebar ke kanan. Sangat baik kita lihat. Musakir yang dituju. Masih Musakir. Umpan berbahaya dan kita lihat. Oh, terlambat. Satu kontrol yang tidak sempurna tadi. Momentum itu hilang. Ya, tadi kita lihat bagaimana pemain bernomor punggung 17 ya, Riza Ya. Rizky ini coba tahan bola dulu. Ya. Padahal lebih ideal kalau dia melakukan heading tadi ya. Ya. Gagal tadi. Apakah memang sulit untuk bisa mengantisipasi datangnya bola akibat pantulan ke tanah? Sehingga peluang gagal meskipun di mulut gawang dari Lukman Hakim sudah kosong. Betul sekali. Tadi Ridho Umami. satu kesempatan yang terbuang. Peluang terbaik di babak kedua. Muhammad Reski. Nomor 7, bahaya ini Bung Ais. Ya, Ridho Umami. saya pikir kuncinya memang Ridho Umami ya. Kita ingat kalau di Timnas U19 besutan Coach Fahri ini ada Brilian Aldama ya. Ya. Ini yang dimainkan perannya oleh Ridho Umami. Mirip-mirip ini. Mirip-mirip. Kembali ke belakang, Kairunat pada Rezal Mursalin. Terlalu jauh Alvin. Ya, ini cukup menyulitkan kawannya ya. Sebuah one-two tadi tapi arahnya jauh sekali. Alvin Nasution membuat sang pelatih itu langsung berdiri. Tadi kita lihat sepertinya Aceh sudah mulai menemukan sentuhannya ya. Ini yang harus diantisipasi oleh Sulut ya. Jangan terus-menerus mereka membiarkan Aceh menekan Ya. mereka. Inilah Alvin Nasution. Nomornya nomor 16. Ingatkan saya pada De Rossi. Posisinya sama soalnya. Betul. Penjaga gawang Aceh, Kautsar Ramadan yang praktis di babak pertama akhir hingga saat ini tidak terlalu sibuk. Lebih banyak dirinya menunggu karena tentunya tekanan lebih banyak ke kubu dari Sulawesi Utara. Betul sekali. Lagi Rezal Mursalin. Cukup menarik pertandingan di PON Papua kali ini pemirsa iNews. Ya, kita lihat sebuah upaya Alvin, masih Alvin. Alvin! Sebuah tendangan yang tampaknya diputuskan oleh dirinya. Meskipun tadi Musakir dalam posisi yang lebih menguntungkan untuk bisa diberikan bola. Ya, satu defense yang sangat baik.
Dan kalau kita lihat di babak kedua ini ada perubahan berarti ya dari Aceh. Ya. Saat mereka kehilangan bola, ada dua sisi kosong di sisi sayap, tapi gelandang-gelandang mereka cepat menutup kali ini. Alvin Nasution langsung melakukan covering sehingga serangan balik dari Sulut langsung terputus. Ini sebuah hal yang positif ya, perubahan dan perbaikan yang dilakukan oleh Coach Fahri di babak kedua. Ya, kembali kita lihat bagaimana Sulawesi Utara mencoba untuk menekan melalui Alfian. Ada Yasvani. Pertarungan yang sangat menarik sejak babak pertama antara Yasvani dengan Alfian. Dua pemain dengan dua pemain yang mirip ya, dengan memiliki kecepatan yang sama. Ya, inilah salah satu andalan dari Coach Fahri Husaini di sisi fullback kanan. Lantai ulang kita lihat bagaimana pressing dan juga rebutan bola antara dua pemain yang selalu bertemu karena posisinya memang memungkinkan untuk hal itu. Satu upaya dari Chris Muhibu berikan pada kapten sebelasan Brian Ponda, masih Brian Ponda. Pelanggaran lagi-lagi. Ya, harus berhati-hati Yasvani. Sudah 2 kali melakukan pelanggaran, mungkin masih ada dimaafkan ya oleh sang wasit ya. 3 kali mungkin akan mendapatkan kartu kuning. Ini jelas sekali. Sejauh ini baru 1 kartu kuning yang keluar untuk pemain Aceh ya. Khairil Anwar. Tidak perlu dilakukan, masih jauh dari gawang. Justru ini membahayakan bagi Aceh karena set-piece bola mati bisa saja berbuah gol seperti halnya di babak pertama tadi. Ya, kita lihat bagaimana Kautsar Ramadan mengatur rekan-rekannya dan bola dihadapi oleh 2 pemain dari Sulawesi Utara, Chris Mohibu. Tendangan langsung. Arahnya masih menyampi di kanan gawang dari Kautsar Ramadan. Ya, sebuah pilihan untuk melakukan shoot langsung ya. Tapi sayang memang arah akurasinya masih belum sesuai sehingga tidak membahayakan. Ya, dalam tayang ulang kita lihat sebuah tendangan jarak jauh dilakukan oleh Sahrul Muais. Terlalu jauh ya, Ais. Terlalu jauh, dan betul. Sudutnya juga tidak menguntungkan. Oh, ini kita lihat. Ada sebuah peluang, Ahirul Wadan. Umpan yang kita lihat tadi ada terjatuh, tapi bukan merupakan sebuah pelanggaran tampaknya. Ya, ini keputusan yang akan sangat sulit bagi wasit Farid Hitaba. Betul. Karena terjadi begitu cepatnya. Tendangan yang masih jauh dari sasaran dilepaskan oleh Khairil Anwar. Terlalu terburu-buru. Betul. Dan kita lihat tadi ada sebuah kesalahan dari penjaga gawang Sulawesi Utara Lukman Hakim yang kembali tidak lengket dalam menangkap bola. Beruntung tadi, ya kita lihat tayang ulang. Umpan dari Ahirul Wadan. Tidak lengket, bola terlepas. Bahaya sekali ya. Beruntung tadi kapten kesebelasan Reski tidak siap ya. Ada sentuhan ya. Sentuhan ini harusnya penalti ya. Betul. Tadi bahkan saya katakan Bung Ais bahwa ini keputusan yang sulit bagi Farid Hitaba tentunya. Betul, mungkin tadi Farid Hitaba sedikit tertutupi ya sehingga tidak melihat kejadian tersebut. Kalau tadi kita melihat dari tayangan ulang memang pantas diganjar penalti. Buang saja oleh Kiesa Mamahit. Lebih mudah untuk bisa melihat Kiesa karena rambutnya berbeda sendiri di lapangan. Betul. Mirip rambut Anda ya. Terjatuh. Ya, lagi-lagi Yasvani menjatuhkan Muhammad Jibe. Ya, pemain yang memiliki mobilitas cukup bagus, menyerang bagus, bertahan oke. Ini Yasvani memiliki stamina juga cukup prima. Iya, ciri khas Coach Fahri ya. Selalu punya 2 wingback yang tangguh, agresif. Betul. Dalam hal bertahan dan menyerang. Masih kembali upaya dari Reza Rizky. Reza Rizky terus mendekati kotak penalti. 2 blok langsung dilakukan oleh 2 pemain, yaitu Marcel Fali dan juga Muhammad Bases. Ya, pantas kalau melihat permainan seperti ini,
Aceh memang salah satu yang siap ya di PON Iya. Papua kali ini. Lalu lemah, hilang lagi kesempatan. Sulawesi kali ini cepat coba dilakukan serangan balik, lepaskan umpan, dibaca dengan sangat ciamik tadi oleh Khairunat. Sangat baik penguasaan dua center back dari Aceh, Rezal Mursalin dan juga Khairunat. Peran ke dalam bagi Sulawesi Utara. Marsevali. Ya, kali ini Brian Ponda. Oh, baik sekali. Sebuah kesempatan bagi Sulawesi Utara. Ponda, kita lihat sebuah kesempatan. Oh, sayang sekali pemirsa. Tidak ada pemain Australia terlambat. Hasil umpan. Kali ini sudah banyak pemain dari Aceh yang bertahan. Lagi-lagi kesempatan emas. Terjatuh. Bukan pelanggaran. Bukan pelanggaran. Oh, handsball. Ya, kita lihat tadi peluang emas. Umpan yang sangat baik dari Brian Ponda ya. Betul sekali. Sayang sekali tadi tidak siap tampaknya rekan Ponda tadi. Alfian pun Alpian, terlambat. betul, Alpian Larung. Aceh kali ini melalui Rido Umami. Bukan pelanggaran Brian Ponda. Sangat baik kita lihat. Ada yang terjatuh, play on. Wasit tidak melihat atau menghentikan pertandingan. Kapten 11 Muhammad Reski. Umpan terobosan. Baik. Kali ini ada Ahirul Wadan. Ahirul. Baik sekali Ahirul dalam kotak penalti. Peluang. Oh, salah umpan. Kita lihat passing terakhir tadi. Tidak cermat Ahirul Wadan. Ya, kita lihat setelah tadi kita kritik di babak kedua ini justru Ahirul Wadan terlihat kontribusinya. Dia menunjukkan kelasnya, melakukan penetrasi ke dalam, namun sayang cutback-nya justru salah orang ya. Ya. Bukan passing ke rekannya namun ke lawan. Ya, ini pemain yang bekerja keras di babak pertama. Chris Mohibu tentunya sebagai gelandang bertahan. Banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan oleh dirinya di lini tengah. Ya, sejauh ini apakah ada perubahan permainan Bung Ais setelah tadi turun minum? Ya, terutama dari Aceh ya. Aceh di lini gelandang mereka lebih aktif dalam melakukan covering di sisi sayap saat dua wingback mereka naik. Gelandang-gelandang mereka langsung menutup ya. Bagaimana tadi kita lihat Hairil Anwar, Alvin Nasution langsung menutup. Ini yang membuat serangan balik dari Sulawesi Utara tidak efektif lagi di babak kedua ini. Hanya satu kali berhasil lewat akselerasi dari Brian Pondak tadi. Ya, Muzakir ini salah satu andalan juga dimiliki oleh Fahri Husaini. Tampaknya mencoba untuk meminta perawatan. Ya, ini kita lihat bagaimana sebuah momen ketika penjaga gawang Lukman Hakim tidak cermat dalam menangkap bola. Beruntung tadi Muhammad Reski terlambat ya. Betul. Tapi ada sentuhan. Ada sentuhan. Dan ini harusnya mendapatkan penalti. Betul sekali, saya sepakat. Ya, benar sekali di pinggir lapangan pertandingan Muzakir mendapatkan perawatan di paha kanannya. Ini salah satu pemain yang memang memiliki kecepatan dan juga menjadi satu pembeda ya Bung Ais Betul sekali. di kubu dari Aceh. Dan memang Muzakir ini sejak awal sangat dominan ya. Beberapa kali bola cenderung banyak di sana. Sehingga kalau kurang fit ini fisiknya bisa otot-otot mudah tertarik ya. Del Anwar lebar ke kanan. Rezal Mursalin angkat bola. Kita lihat yang dituju adalah Reza Rizky. Masih kapten kesebelasan Muhammad Rizky. Rido Umami belakang kembali. Coba build up dengan cara yang berbeda. Muhammad Rizky. Rido. Oh, terlepas tadi kontrol bola dari Rido. Penguasaan bola yang tidak cermat dari Rido Umami. Sulawesi Utara. Ya, kita lihat memang mereka mencoba untuk memancing para pemain Aceh untuk bisa keluar dari daerah pertahanan mereka. Dan di pinggir lapangan pertandingan tampaknya sudah disiapkan
double substitution. Kedua pergantian pemain langsung dilakukan oleh pelatih Rudi Manumpil. Ya, kita masih melihat siapa yang diganti oleh Coach Rudi. Nomor 19 ditarik keluar, masuk nomor punggung 17. Sepertinya seorang striker diganti oleh seorang striker ya. Ya, Di mana nomor 17 masuk ke 62. Ada sebuah perubahan kita lihat. Ya, Muhammad Makalang masuk. Nomor punggung 15. Sedangkan Rahmat Ahmad masuk menggantikan Chris Mohibu. Ya, kembali kita lihat waktu masih cukup lama di babak kedua. Aceh 1, Sulawesi Utara 1. Dua pergantian pemain sudah dilakukan oleh pelatih Rudi Manumpil. Kita akan melihat apakah efeknya akan terlihat di pertandingan ini, karena memang lini tengah praktis dikuasai oleh Aceh tadi. ya harus ada perubahan yang dilakukan oleh Coach Rudi Manumpil ya. Jika terus-menerus membiarkan Aceh menguasai bola ini terlalu beresiko. Ya, 1-2 peluang bukan tidak mungkin Aceh akan mencetak gol, membalikan keadaan menjadi unggul. sepak pojok Yasvani sudah lakukan, berbahaya kita lihat. Mudah saja bagi penjaga gawang Lukman Hakim. Kali ini tidak mau melakukan sebuah kesalahan lagi. Sulawesi Utara. Pemain yang baru masuk, Rahmat Ahmad. Kerjasama dia, berikan bola kepada Marsevali Lariuna. Rahmat Ahmad, masih Rahmat. Oh, melewati 2-3 pemain tapi akhirnya terhenti juga. Masih coba untuk melakukan tembok ya. Ya, Dengan Akhirul Wadan yang akan selalu menjadi tembok maksudnya. Hanya saja memang kurang efektif apa yang dilakukan oleh pemain nomor 97. Ya, mulai banyak pemain yang berjatuhan akibat kram. Karena memang ini tempo sangat cepat ya. Betul Sejak awal sekali. ya Bung Ais. Tempo sangat cepat dan tekstur lapangan agak keras ya. Ya. Jadi ini otot-otot kaki bekerja lebih keras ya. Sehingga wajar kalau ada 1-2 pemain yang mengalami kram. Ya, tampaknya Khairul Anwar yang mendapatkan perawatan medis di tengah lapangan pertandingan. Ini salah satu gelandang pekerja keras yang dimiliki oleh Aceh. Bersama dengan Alvin Nasution, dirinya berada di belakang Rido Umami, yang praktis Rido sebagai playmaker. Dan kita lihat Papua siap menjadi tuan rumah PON 2021 dengan sudah menghadirkan penonton di stadion. Tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Demikian pula kami yang berada di studio yang melewati protokol kesehatan yang sangat ketat. Bung Ais, sudah vaksin 2 kali ya? Alhamdulillah sudah. Masih kembali ke lapangan pertandingan, masuk unit ke-65. Ya, kali ini Sulawesi Utara mencoba untuk meningkatkan intensitas serangan dengan tidak membiarkan para pemain Aceh terus berlama-lama dengan bola. Sahrul Muais. Sahrul bersama saat dengan Alfian. Sahrul kembali. Berbahaya kita lihat, dibuang saja dengan baik. Tidak ada kompromi, nomor punggung 5. Rezal Mursalin. Ya, sedikit miskomunikasi tadi kita lihat antara dua pemain Aceh tadi. Yasvani dan juga Muhammad Rizky. Beruntung tadi bola bisa dibuang. Dan kalau kita lihat dua pergantian yang dilakukan oleh Coach Rudi Manumpil membuat Sulut semakin memberi perlawanan ya, tidak membiarkan Aceh menguasai permainan. Ya, kembali kita lihat satu upaya dari para pemain Aceh dari sisi kanan kali ini. Ini yang harus dilakukan ya, ketika kiri sulit mencoba untuk pindah ke kanan, dan ini dimiliki oleh
Fahri Husaini. Mereka Iya. dirinya memiliki kemampuan pemain yang cukup merata. Betul sekali. Di kanan ada Muzakir dan di kiri ada Riza Rizky, dan ini memang yang jadi kekuatan utama yang dimainkan oleh Coach Fahri Husaini. Namun kalau kita lihat memang dengan intensitas permainan yang begitu cepat, begitu keras, ini tampaknya Muzakir udah mulai terkuras tenaganya ya. Perlu dimasukkan oleh Coach Fahri penggantinya yang kualitasnya tidak jauh beda dengan Muzakir. Ya, set piece bola mati. Bola dihadapi oleh Ridho Umami, playmaker andalan dari Provinsi Aceh. Kita lihat Rezal sudah maju ke depan, termasuk Ahirul Waidan. Ada juga Alvin Nasution dalam kotak penalti. Kita akan melihat apa yang coba dilakukan oleh Ridho Umami. Angkat bola. Oh, jauh sekali. Ya, kali ini sebuah kesalahan dari sang playmaker. Iya, ini sebuah kesempatan yang terbuang ya. Sebuah set piece yang seharusnya bisa menghadirkan peluang namun terbuang sia-sia. Tidak berhasil, pemirsa Ayu Sport. Dalam babak kedua pertandingan berhasil kita lihat. Oh, Rahmat Ahmad. Hampir saja, nyaris saja pergerakan dari Rahmat Ahmad tadi. Marsafali gagal kembali. Hairul Anwar, umpannya terlalu lemah. Direbut saja kali ini oleh Sahrul. Datang kembali Brian Ponda. Satu blok yang sangat baik dari Hairul Anwar. Mengamankan kembali dan kita lihat satu usaha. Penjaga gawang keluar di waktu yang sangat tepat. Bola masih dapat dikejar oleh Marsafali. Rahmat Ahmad. Marsafali. Kombinasi yang sangat baik dari Marsafali dan juga Rahmat Ahmad. Ini yang menghidupkan sisi kanan Betul. dari Sulawesi Utara. Betul, masuknya Rahmat Ahmad dan juga Muhammad Makalang ini membuat hidup ya serangan dari Sulut, dan kita lihat ada dua pergantian juga dilakukan oleh Aceh, Pedro Rahman, Perda Rahman, dan satu lagi kita lihat pemain bernomor punggung 19 Muharir. Ya, tampaknya Muzakir harus ditarik keluar, masuk. Dan juga Muharir nomor 19 ya Dan menggantikan Khairil Anwar ya ditarik. Khairil Anwar. Tadi kita lihat ini dua pemain yang memang sudah mengalami kram dua-duanya ya. Ya. Khairil Anwar dan Muzakir. Ya, dua pergantian pemain sudah dilakukan oleh kedua pelatih. Tentunya diharapkan akan mampu merubah cara bermain atau situasi pertandingan. Cepat sekali kali ini. Kita lihat, coba dikejar oleh Hairul Wahdan. Masih ada Yesa Mamahit. Yang tampaknya membuang bola dan membentur pemain Aceh. Hanya masih dalam sebuah tendangan gawang untuk Sulawesi Utara. Ya, ini Kiesa Mamahit jadi kunci ya di pertahanan Sulut. Bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Sulawesi Utara. Oh, ragu-ragu, berbahaya. Dibutuhkan komunikasi yang baik antara pemain belakang dengan penjaga gawang. Dan memang kita berharap bahwa PON Papua 2021 ini akan banyak menimbulkan atau menghasilkan para pemain muda berkualitas yang bisa menjadi masa depan sepak bola kita. Karena memang terbukti sudah nyata bahwa banyak sekali lulusan PON atau yang pernah bermain di PON sebelumnya kali ini menjadi para pemain bintang di klub-klub Liga 1 saat ini. Iya, memang inilah yang diharapkan dengan regulasi under 23 Ya. dan juga tidak bolehnya pemain profesional main di PON ini jadi sebuah nilai positif ya. Pemain yang baru masuk, Perda Rahman. Ya, sama dengan Ridho Umami. Jasfani berikan bola pada Ahirul Wadan. Menyentuh kaki Ahirul dan lemparan ke dalam untuk Sulawesi Utara. Kerja yang cukup keras dimiliki oleh Kiesa Mamahit. Tapi dirinya menjadi center back yang tangguh ya. Betul. Betul, padahal posturnya tidak terlalu tinggi Ya. sebetulnya ya. Timing dan juga skill dari Mamahit. Iya, ini mengingatkan saya kepada Cannavaro ya. Posturnya tidak tinggi tapi cukup solid dalam defense. Saya pikir Anda akan menyebutkan Anthony Rudiger. Masih kembali
Usaha dari Rezal Mursalin. Angkat bola ke dalam kotak penalti, peluang kali ini. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Lagi-lagi kali ini Sulawesi Utara. Sisa waktu yang ada. Jual beli serangan dan tempo masih cepat sejak awal babak kedua. Johannes. Baik sekali Johannes. Berbahaya kita lihat. Oh, 3 pemain. Tidak ada support ya dari rekan-rekan ya. Oh, terlalu memaksa tadi kita Ya. lihat. Masih terjatuh Johannes mana risip. Tampaknya ada benturan tadi. Karena dirinya mendapatkan blocking dari 2 pemain lawan. Ya, ini 2 pemain yang memang jadi andalan di sisi sayap. Ya. Johannes dan juga Alfian ya. Betul. Ya, ini memang 50-50, bukan pelanggaran saya rasa. Tapi sayangnya tidak ada support yang cepat dari rekan-rekannya. Dan kita bisa lihat bagaimana cukup tangguhnya ya Khairun Nas tadi melindungi bola. Dan ini pelatih Rudi Manumpil, Ya. salah satu legenda sepak bola Sulawesi Utara. Betul. Ya, kita ingat Sulawesi Utara banyak sekali pemain top ya. Francis Wawengkang salah Betul. satunya. Ini pemain yang memang berkibar di sepak bola nasional. Dan juga tentunya kita melihat bagaimana Sulawesi Utara merupakan salah satu gudang atlet ya. Petinju Dari banyak sana. dari sana. Dan dulu Sulawesi Utara punya Persma Manado Ya, ya. Persma Manado. Hanya saja memang sudah tidak bermain di kasta tertinggi sepak bola Iya. Indonesia. Ini stadion yang menjadi tempat berlangsungnya pertandingan. Juga merupakan stadion yang menjadi tempat persidapan Soro. Salah satu stadion yang bagus ya di Papua. Ya, betul. Sehingga dipakai untuk 3 pertandingan, atau maksud saya 3 stadion dipakai. Itu Stadion Mandala Jayapura, Stadion Mahachandra Uncen Kabupaten Jayapura, dan inilah Stadion Barnabas Yuwai Kabupaten Jayapura. 3 stadion dipakai untuk cabang olahraga sepak bola. Sedangkan di bagian putri memang hanya ada 2 grup. Grup A Papua, Jawa Barat, Papua Barat. Sedangkan di grup B DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan juga Bangka Belitung. Hanya ada 6 provinsi Iya, yang betul. mengirimkan tim sepak bola. Betul. Dan memang kalau kita lihat ini karena memang sepak bola putri sudah mulai menggeliat ya. Ya. Bagaimana kemarin Iya. timnas putri kita ya. Lolos Asia. Betul, alhamdulillah lolos ke Piala Asia Ya. setelah 32 tahun lamanya Betul. menanti, terakhir tahun 1989. Kita berharap bahwa yang putra menyusul Bung Ais. Betul, Ya. betul. Selamat untuk Coach Rudi dan juga tim putri Indonesia yang sudah lolos ke Piala Asia di India ya. Di India nanti tahun depan. Baik, kembali ke PON Papua 2021. Lemparnya ke dalam kali ini. 1-1 skor masih tentunya. Wow, kita lihat ketegasan Galak. dari Farid Hitaba. Ini orang Jogja ini. Ya, kembali lemparnya ke dalam. Satu kesempatan. Tendangan dari luar kotak penalti coba dilepaskan tadi oleh Reza Rizky. Masih berhasil. Bola dihadapi oleh Perda Rahman. Umpan berbahaya, kita lihat pemirsa. Sebuah kesempatan. Oh! Rido! Kebelut terjadi. Masih belum berhasil menciptakan gol kali ini. Peluang demi peluang terjadi di babak kedua. Iya, cukup penuh tadi kita lihat lini pertahanan dari Sulawesi Utara. Dan kesempatan tadi sebetulnya didapatkan oleh Rida Umami. Namun sayang ya, kita lihat sebuah akselerasi yang bagus dari Perda Rahman ya. Namun sayang bolanya tidak mengarah ke rekannya. Dan muncul Rida Umami, namun sayang juga shootnya masih mendatar. Sehingga bisa dengan mudah diblok oleh para pemain Sulawesi Utara. Ya, kemelut terjadi dan kita lihat bola atau banyaknya sekali pemain dari Sulawesi Utara yang membuat bola tidak mau masuk ke gawang. Ini satu momen yang sangat menarik tadi terjadi. Dan kita lihat satu lagi pemain terjatuh Bung Ais. Kali ini dari Aceh yang tampaknya juga kelelahan ya. Betapa cepatnya pertandingan. Ya, kapten kesebelasan. Kapten. Muhammad Reski.
Baik sekali penampilan Reski dalam melakukan serangan di sisi kiri permainan dari Aceh. Ini seperti tadi Bung Ais katakan, Reski dan Yasvani adalah dua fullback yang menjadi keinginan atau kebiasaan dari Coach Fahri. Betul sekali. Ya memang dengan gaya sepak bola modern yang dimainkan oleh Coach Fahri ini membuat dua wingback ini kerjanya ekstra ya. Karena dia harus membantu serangan, tapi juga tidak lupa pertahanan. Tentu butuh fisik yang sangat prima. Ya, pergantian pemain tampaknya pemain yang tampil sangat baik ya, Ridho Umami digantikan oleh Jamaluddin. Punggung 8 Dan Akhirul Wadan ya. Ya. Masuk menggantikan Akhirul. Berarti sudah 4 pergantian pemain dilakukan oleh Aceh, sedangkan baru 2 dimiliki oleh Sulawesi Utara. Ya, kita akan melihat apa strategi kejutan dilakukan oleh Fahri Husaini di sisa waktu yang ada. Masih kembali pemirsa, umpan ke dalam kotak penalti kali ini. Oh, bahaya! Yang dituju adalah Reza Rizky. Masih berhasil diantisipasi dengan baik. Oh, berbahaya kali sebuah serangan balik. Beruntung, bola masih jatuh di Marsevali. Kali ini Rahmat Ahmad. Oh! Kita melihat bagaimana sebuah kebelut, sebuah kesalahan dimaksimalkan dengan baik oleh Sulawesi Utara. Dan kita lihat bagaimana the right man on the right place. Pemain nomor 18 berhasil menciptakan gol sekaligus menghentakkan gawang Aceh yang dijaga oleh Kalitsar Ramadan. 1-2 untuk Sulawesi Utara. Ya, ini lagi-lagi kita lihat bagaimana sebuah counter attack dari Sulawesi Utara begitu cepat. Dimulai dari akselerasi di sayap kanan tadi kita lihat. Bola muntahnya langsung disambar oleh pemain bernomor punggung 18 tadi kita lihat. Maulana Mugama. Dan kita lihat ya, ini dia pemain bernomor punggung 17 aktornya. Ya, Rahmat Ahmad, pemain pengganti ya, dan dua-duanya pemain pengganti. Ya. Dan dia bola sudah melewati garis gawang. Meskipun tadi penjaga gawang Kautsar Ramadan sudah melakukan sebuah penyelamatan dengan kaki kirinya, tapi bola tepat jatuh di kaki Maulana dan berhasil merubah kedudukan. Kali ini Aceh kembali tertinggal 1-2 menghadapi Sulawesi Utara. Ya, lagi-lagi celah itu dimainkan ya. Celah itu dimanfaatkan oleh Sulawesi Utara dari dua sisi wingback Aceh yang melakukan overlapping. Ya, tidak diduga oleh para pemain dari Aceh. Kita lihat bagaimana proses terjadinya gol tadi yang sangat baik. Masih ada waktu 10 menit waktu tersisa tentunya, yang tentunya akan menjadi sangat cepat ya bagi Aceh. Dan sangat lama buat Sulawesi Utara ya. 1-2 kali ini Sulawesi Utara unggul. Kita akan melihat masih ada waktu. Kembali sebuah tekanan dari Sulawesi Utara. Sangat baik kontrol bola. Sahrul Muais melebar ke kanan. Rahmat Ahmad kembali menjadi aktor. Serangan dilakukan oleh Sulawesi Utara. Oh, cukup keras, berhasil diambil oleh para pemain Aceh. Serangan balik, berbahaya kali ini. Masih ada Perda Rahman. Keluar dari gawangnya, kita lihat penjaga gawang Aceh. Atau Sulawesi Utara, tadi Lukman Hakim. Ya, terlalu keras tadi kita lihat umpan dari tengah. Ikersa Rizky, berbahaya kita lihat. Oh, semakin menarik pemirsa. 10 menit terakhir ini. Ya, mau tidak mau Aceh harus lebih menyerang ya. Betul, mau tidak mau. Ya. Ini cukup berbahaya tadi kita lihat. Karena pergerakan tanpa bola dari pemain belakang bisa mengecoh kiper ya. Iya. Beruntung tadi penjaga gawang Lukman Hakim masih berhasil menangkap bola dengan sangat baik.
Dan terlalu beresiko sebetulnya Lukman Hakim Ya. menunggu bola itu mendarat ya. Betul. Karena bisa saja disambar oleh para pemain Aceh. Ya, kita lihat kali ini pemirsa Inews Sport. Reza, baik sekali. Satu kerjasama, kembali Reza. Oh, cukup jauh Maulana. Turun membantu pertahanan. Oh, handball. Kartu Ya, kuning. kartu. Kartu kuning. Ya, wajib dapatkan kartu. Kita lihat mengangkat tangan atau sengaja menggunakan tangan untuk menghentikan bola dari Khairunas. Khairunas. Ya, kartu kuning kedua ya. Dua. Apakah perlu Bung Ais tadi Khairunas? Ya, kalau kita lihat sebetulnya tidak perlu-perlu banget ya, Masih karena jauh ya? masih jauh dan posisi striker dari Sulawesi Utara juga Ya. membelakangi gawang ya. Artinya tidak terlalu beresiko sebetulnya. Saya rasa ada kejelian ya dari pelatih Sulawesi Utara, Rudi Manumpil, yang memang tidak berubah cara bermain, tapi selalu bertahan, menunggu counternya melalui dua sayap. Betul. Ini efektif ya? Proses Efektif. terjadi gol pertama dan kedua sama? Betul, sangat efektif. Khairunas mendapatkan kartu. Ya, kita berharap para pemain muda ini bisa terus meningkatkan permainan mereka, prestasi mereka. Karena memang beberapa kali masalah besar sepak bola kita adalah di level junior bagus, ketika ke senior sedikit banyak masalah terjadi di sana. Betul, karena memang beberapa pemain kita saat junior bagus, namun saat masuk ke level senior kurang dapat kesempatan ya, terutama di posisi striker. Ya, lagi-lagi. Oh, Kiesa lagi dan Kiesa lagi. Selalu menjadi pemain terakhir yang mengamankan gawang Lukman Hakim. Yang pada ke dalam masih Aceh. 7 menit waktu untuk Provinsi Aceh setidaknya menyamakan kedudukan. Muhammad Reski. Reza, Reski. Muhammad Reski kembali, baik sekali. Oh, berhasil lakukan sebuah umpan tadi meskipun terkena pemain belakang dari Sulawesi Utara, sepak pojok untuk Aceh. Ya, ini duet sayap yang sangat baik ya dari Riza Rizky dan juga sang kapten ya. Ya, bola dihadapi sepenuhnya kali ini oleh Muharir, pemain yang baru masuk di babak kedua. Kita akan lihat satu sampai dengan Muharir. Oh, terlepas, ditinju saja tadi. Bola masih dikuasai oleh Aceh. Melebar ke kanan, tidak cermat, berbahaya kali ini justru. Datang serangan dari Sulawesi Utara, cepat sekali. Johannes, masih Johannes terjatuh. Ya, sulit sekali untuk bisa melakukan sebuah kontrol bola ketika lapangan tidak rata atau bumpy di daerah kotak penalti lawan. Betul. Dan terlebih lagi ini sudah memasuki akhir pertandingan ya, sehingga stamina juga sudah mulai terkuras ya. Jaga lagi upaya dari serangan balik yang memang menjadi andalan pelatih Rudi Manumpil. Rahmat Ahmad. Ini yang membuat kekacauan ya di daerah Ya. pertahanan Aceh di babak kedua. Betul. Ini pergantian pemain yang cukup cerdik ya. Ya. Oh, terlalu jauh pemirsa. Umpan yang masuknya sangat baik diberikan untuk Perda Rahman. Iya, keluarnya Rida Umami ini praktis membuat lini tengah dari Aceh berantakan ya. Setuju. Tidak ada playmaker lagi di sana, dan salah satu penyebab gol terjadi juga karena lini tengah mereka lowong tadi. Ya. Maulana. Oh, cantik. Baik sekali Maulana. Sebuah tendangan yang jauh. Ya, penyelesaian akhir dari Maulana. Ya, tampaknya terlalu jauh dari sasaran gawang Aceh. Padahal dia punya dua opsi ya. Betul. Melihat Johannes dalam posisi yang lebih kosong atau bisa diberikan. Betul. Paling tidak sebetulnya Maulana bisa dribbling sekali Ya, sebelum shoot ya. Paling tidak mendekati gawang ya. memang kalau kita bisa berkomentar lebih mudah ya. Lebih Bung Ais? mudah ya daripada melakukan ya. Karena memang sepak bola ini sepersekian Ya. detik ya. Apalagi seperti Anda katakan, ini waktu-waktu sisa terakhir ini stamina sudah habis terkuras. Stamina sudah terkuras, kemudian ketegangan juga membuat segalanya beda ya. Betul. 1-2, Aceh 1, Sulawesi Utara 2.
dalam lanjutan pertandingan dari PON 20 Papua 2021 di grup C. Umpan dari Muharir tadi gagal. AW2 mengangkat bendera dan kita lihat tampaknya ada cedera ya di kaki dari pemain andalan Muzakir tadi. Di paha kanannya mendapatkan perawatan diganti oleh pelatih Fahri Husaini. Sudah melihat waktu tampaknya. Betapa cepatnya waktu berjalan bagi tim yang tertinggal. Ya, lemparan ke dalam untuk Aceh. Ya, tidak ada pengatur serangan. Ridho Umami tampaknya memang sulit sekali bagi Aceh untuk bisa mengembangkan serangan atau build up serangan dari lini tengah. Betul, beberapa kali umpan-umpan dari tengah terlalu kencang atau tidak akurat ya. Alfian, terjatuh Alfian. Ini juga pemain nggak ada capek-capeknya. Sejak babak pertama bermain sangat baik. Sporadis serangan dilakukan oleh para pemain dari Sulawesi Utara. Khususnya bagi Alfian yang beroperasi di sisi kiri penyerangan atau kanan pertahanan lawan. Iya, ini juga kita lihat bagaimana Alfian ya. Cukup mobile ya di Ya. sisi sayap. Muhammad Bases yang akan menguasai bola menjadi kapten ke-11 setelah tadi kapten diganti atau Brian Pondah diganti oleh Maulana. Pegangannya cukup cermat dilakukan oleh pelatih Rudi. Alfian, kita lihat skill individu dari Alfian. Dan sekali umpan yang tidak cermat. Oh, hampir saja semua kesalahan kali ini. Apakah mampu dikejar? Oh, sprint yang dilakukan dan beruntung masih ada Marsefali yang berhasil menghalau bola keluar lapangan pertandingan dan kembali memberikan waktu rekan-rekannya untuk bisa bertahan kembali. Iya, kita lihat bagaimana sprint dari Perda Rahman ya, cukup cepat sekali ya. Iya, kalau andaikan masih ada Ridho Umami dan Perda bermain sejak awal, ini akan banyak ancaman bagi gawang Sulawesi Utara. Betul sekali. Ya memang sayang ya digantinya Rida Rahman tidak memiliki pengganti yang sepadan ya sehingga saat Rida Umami keluar praktis permainan dari Aceh kurang terstruktur lagi. Ya, terlihat seperti yang dikatakan Bung Ais, mudah saja dibaca. Oh, kartu. Ya, jelas sekali pantas digajar kartu kuning. Kali ini kapten kesebelasan Muhammad Rizky. Seperti dirinya sudah tahu bahwa Bakal dia akan kartu ya. kartu. Ya, Rizky. Kali ini mendapat kartu kuning dari wasit Farid Kitaba. Ya, 3 kartu kuning keluar dari wasit Farid Kitaba dan 3-3-nya untuk pemain Aceh. Ya. Menarik pertandingan di sore hari ini. Aceh menghadapi Sulawesi Utara. Masih kembali kita lihat Rahmat Ahmad ini juga menjadi pemain yang bisa membongkar pertahanan yang sangat disiplin dilakukan oleh para pemain Aceh sejauh ini. Pergantian pemain yang sangat tepat. Pada ke dalam dari Marsefali. Rahmat Ahmad kembali. Ya, nomor 17 selalu menjadi motor serangan bersama dengan Alfian. Ya. Marsefali 4 menit waktu tambahan tampaknya diberikan oleh wasit. Maulana pencetak gol kedua. Ya, ini sering dilakukan oleh para pemain ketika sudah habis bermain di pojok lapangan untuk bisa menghabiskan waktu. Mengulur-ulur waktu ya. Ya. Ada 4 menit additional time. Ini waktu yang sangat pendek buat Aceh. 4 menit tapi bisa dimaksimalkan oleh Aceh sebetulnya. Ya. Offside tadi. Oh, lemparan ke dalam yang juga salah sebetulnya kalau kita Iya. lihat. Ya, tidak terlihat oleh AW1 tadi. Ya, ini yang harus dilakukan oleh para pemain. Oh, Bahaya sekali. ya kita lihat hampir saja mau kesalahan. Bukan pelanggaran, kali ini peluang. Umpan, oh, gagal terlambat tadi. Upaya dari Aceh melalui Fahrizal. Ya, terlambat tadi Fahrizal dalam mengantisipasi datang bola. Rezal. Jatuh di kaki Rahmat Ahmad. Oh, pelanggaran Kartu dilakukan oleh lagi. Reza Rizky. Kartu kuning lagi. Oh Ya. tidak ya. Masih baik kita lihat wasit Farid Kitaba.
Ya, momen tadi sebelumnya ya, Ya, terlalu terburu-buru melepaskan umpan saya rasa Peda Rahman. iya tadi kita lihat juga lini tengah dari Sulawesi Utara terlalu berani ya back pass lambung seperti itu ya. Dan Kies sama Pahit ya, Iya, melakukan Kiesa, kesalahan. betul. Karena memang terlalu berani ya, terlalu Ya, beresiko. Terlebih dengan kondisi lapangan keras dan Ya. juga tidak rata seperti ini. Tadi kalau dilepas dan diberikan kepada penjaga mungkin lebih aman. Betul. Ya, kita lihat Fahriusa ini seakan tidak percaya timnya tertinggal. Waktu hanya menyisakan 2 menit lagi waktu normal. Karena jika kalah perjalanan menuju babak berikutnya tidak akan mudah. Iya, Mereka hanya bermain sekali lagi dan harus menang dengan skor besar. iya dengan Kaltim ya. Ya, Ini menjadi persaingan akan sangat menarik ya. betul. Meskipun yang menang belum tentu lolos ya. Betul, belum tentu lolos. Karena ini kemenangan Sulawesi Utara juga tipis ya. Kalau seandainya Aceh bisa menang dengan skor besar, kemudian Kalimantan Timur bisa menang lagi menghadapi Sulawesi Utara, bukan tidak mungkin Sulawesi Utara yang justru tersingkir. Ya, ini kuncinya di pertandingan kedua nanti ketika Kalimantan Timur akan bermain. Kalau Kalimantan Timur menang, maka ini akan menjadi menarik. Selesai ya. Ya, dan bisa saja nanti akhirnya selisih gol ya Selisih gol. akan menentukan di grup ini ya. Betul sekali. Masih ada 1 menit pemirsa iNews Sport. Alfian Reski. Oh, kita hampir saja sebuah kesalahan pemain belakang. Masih mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Sulawesi Utara. Ya, 1 menit tersisa. Atau tidak ada sama sekali sisa waktu ya. Ya, Karena ada pemain yang mengalami cedera. Ya, kesalahan kecil saja. Kita lihat dalam tayangan ulang. Umpan dari Kapten 11 Muhammad Reski mengenai pemain belakang. Dan ya, Kurang terlambat. 1 langkah ya. Karena Perda tidak menyangka bola akan lepas. Betul. Ya, memasukkan 1 pemain belakang karena tentunya Marsufali tampaknya cedera. Prayogo Saputra masuk menggantikan Marsufali Lariunang. Sangat menarik pertandingan di siang hari ini. Pemirsa iNews Sport, ini merupakan pertandingan di cabang olahraga sepak bola dalam PON 20 Papua 2021. Kita lihat bagaimana keceriaan pun ada di stadion, berfoto bersama, menyaksikan pertandingan sepak bola. Kita berharap bahwa Indonesia segera pulih. Dan selain PON tentunya kita bisa menyaksikan pertandingan olahraga lainnya atau musik ataukah apapun dengan protokol kesehatan ya. Betul. Betul sekali. Sudah kangen stadion. Karena beda ya atmosfernya ya. Ya, beda. Kembali Alvin. Gagal Alvin Nasution tadi. Masih ada kesempatan, mungkin ini serangan terakhir bagi Aceh. Oh, baik sekali. Satu recovery yang dilakukan Alfian, justru kali ini cepat sekali serangan balik dilakukan oleh Sulawesi Utara. Alfian coba dibayangi oleh Resal Mursalin. Ya, dibuang saja ke depan. Dan wasit Farid Hitamah memberikan peluit panjang tanda berakhir pertandingan di mana sebuah kemenangan sangat penting bagi Sulawesi Utara mengalahkan salah satu tim unggulan Aceh di grup ini, di mana sebuah hasil pertandingan di luar dugaan. Aceh harus mengakui keunggulan atas Sulawesi Utara dengan skor 1-2. Skor akhir Aceh 1, Sulawesi Utara 2. Kami akan segera kembali untuk kalian lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Sport. Mana suara Aceh? Ya, selamat kami sampaikan kepada Sulawesi Utara yang memenangkan pertandingan perdana 2-1. Ya, sekali lagi kami Tak